Sen, silakan Ustaz Sen. Assalamualaikum Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tum di mana itu, Sen? di dalam bis izin off ini ya, on off cam ya, Udah pulang aja Usen ini, udah pulang aja. Oleh-oleh Ponorogo lah. nggak ada pula. Ini namanya berkelana. Nah, Gus Jumardi nggak pulang ke Lombok? Saya lagi berhaluat. Oh, syok. Tesis, mantap. Ya silakan, Sen. Gus, ini bertanya Gus, Betul. apakah kita bisa ma'rifatullah tanpa mencintainya? Karena tadi kan ada bagian yang sebenarnya remeh gitu, tapi menurut anak kok kayaknya bisa ditadaburi. Ketika ada yang sudah mencapai ma'rifatullah, tapi lalu balik lagi kepada apa namanya muyulat tafsiyahnya itu. Nah, pertanyaannya kan kok bisa dia itu berpaling dari ma'rifatullah kembali kepada kelezatan jasmani, padahal kalau kita akan bisa dibandingkan mana yang lebih lezat kan sebenarnya ya kelezatan ma'rifatullah itulah melebihi segala kelezatan itu. Jadi apakah itu menjadi satu apa ya? Satu apa mengindikasikan bahwa ternyata ada kasus ma'rifatullah tanpa mencintainya. Ini sedikit ini aja Gus, diskusi aja gimana menurut antum pikirannya. Siap. Baik, izin menjawab. Jadi makanya term yang tadi itu, kalau antum yang maksud ma'rifatullah itu adalah dalam bab ilmu akidah, ya sangat mungkin sekali karena saya kira setiap Islam itu sudah ma'rifatullah gitu. Karena awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal kita beragama itu yang wajib itu adalah ma'rifatullah. Ai ma'rifatu sifatihi, yaitu mengetahui sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hal ini, saya kira juga orang yang bermaksiat ma'rifatullah tadi dalam akidah. Nah, adapun orang yang ma'rifatullah yang penjelasannya Imam Ghazali ini, yang tadi itu yang ma'rifatullah bi tariqatiz dzauq wal ahwal tadi itu ada dua kemungkinan. Ini nanti dalam mungkin dalam istilah tasawuf nanti orang yang sudah, makanya kata-kata ma'rifatullah itu adalah maqamat, adalah maqamat nahwa. Maqam, salah satu maqam dalam tasawuf itu disebutkan adalah ma'rifatullah. Karena ini bisa karena ini lewat mujahadah. Walaupun sebenarnya ada yang bukan lewat mujahadah. Ketika orang yang sudah sampai kepada tahap ini, ada istilahnya ada dua keadaan. Pertama dia itu adalah akan menjadi mutamakin, yang kedua ini adalah orang yang mutamakin ini orang yang ma'rifatullah, jadi keadaannya itu masih tetap sadar sebagaimana biasa gitu. Ada orang yang ma'rifatullah ini tapi dia dalam keadaan fana, artinya ma'rifatullah keadaan dirinya itu sudah tidak bisa dialami lagi. Nah, sehingga syatohat ya, perkataan para sufi yang seperti Abu Yazid Al-Bustami atau mafi juga illallah kan seperti itu mereka dalam keadaan sakar, dalam keadaan tadi itu sama-sama walaupun mereka dalam keadaan ma'rifat. Nah, apakah mungkin orang itu ma'rifatullah tanpa mencintainya? Ini agak bukan tidak mungkin. Kalau masalah mungkin dan mungkinnya mungkin saja karena tapi salah satu faidah daripada ma'rifatullah tadi itu ya adalah mencintai Allah. Maka tapi kita definisi dulu. Ma'rifatullah itu dalam bab apa gitu. Kalau yang dimaksud dalam bab Imam Ghazali pada saat ini kayaknya bagaimana mungkin orang itu akan sampai kepada ma'rifat kalau dia itu belum mencintainya? Karena apa? Ma'rifatullah dalam hal ini itu adalah masalah dzauq. Dzauq itu masalah perasaan. Bagaimana antum akan betul-betul ma'rifatullah tapi kalau tidak mencintainya, padahal cinta itu adalah termasuk adalah perasaan. Nah, mahabbah itu adalah representasi daripada ma'rifatullah juga. Sehingga yang paling terkenal dalam makom ini, makomul mahabbah itu adalah Sayyidah Rabi'ah Adawiyah dalam tasawuf itu. Beliau itu berada di makom namanya makom mahabbah. Akan tetapi semuanya sebenarnya itu adalah dasarnya adalah mahabbah dari itu dalam hal ini. Maka jawaban saya pribadi ya ini kayaknya tidak bisa karena ma'rifatullah yang dibicarakan oleh Imam Ghazali ini adalah keadaan hati, dan keadaan hati itu adalah termasuk mahabbah, cinta kepada orang yang dikenal.
Mungkin seperti itu, Tatsun. Berarti ma'rifatullah dalam konteks tasawuf itu dengan kalbu tanpa mencintai itu ya belum sempurna gitu ma'rifatullahnya ya. Tidak akan bisa sampai, bukan tidak sempurna, tidak akan sampai, karena bagaimana mungkin orang itu akan sampai marifatullah tapi kalau dia tidak cinta kepada Allah gitu. Syaratnya emang marifatullah tadi itu harus cinta, harus betul-betul cinta. Itu bukan berarti afwan ya, cinta itu bukan berarti kita definisi dulu, cinta itu bukan maaf, bukan seperti kita mencintai ibu kita, bukan seperti kita mencintai bagaimana syukur kita misalnya kepada apa namanya orang yang kita cintai, bukan. Tapi cinta mahabbah itu lebih kepada kepasrahan. Mahabbah itu lebih kepada kepatuhan. Mahabbah itu ya sama seperti ketaatan dan sebagainya. Nah, sehingga kata-kata cinta itu kalau binisbah ilallah ya teman, bukan seperti kita kepada orang tua, cinta kepada adik dan sebagainya, itu enggak. Tapi lebih kepada tadi itu masalah khudu, kemudian tawakal, itu semuanya sebenarnya mimbabil mahabbah semua. Terkait sifat-sifat Islam itu yang berada di konsep Afwan Gus, kalau Anda lanjutkan sedikit, berarti mana yang lebih tinggi? Mahabbatullah atau ma'rifatullah? Ini kita jadi begini ya, ini kita berbicara masalah, saya jelaskan di awal tadi itu disebutkan ini kan makomat gitu ya. Sama seperti kalau mahabbah itu sepengetahuan saya itu adalah ahwal. Jadi ma'rifatullah itu ya tadi itu akan apa namanya? Makanya saya bilang mahabbah itu adalah representasi daripada ma'rifatullah gitu. Jadi kalau sudah ada ma'rifatullah yang kalau dikatakan lebih tinggi mana, ini saya wallahualam ya, tinggi-tinggian itu wallahualam juga, saya tidak tahu juga. Tapi tetap ini masih dalam daerah orang yang sudah mutamakin bahannya, atau orang yang sudah wasil, orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mau mengikuti pembahasan term apa di tasawuf, orang yang mutamakin, orang yang sudah sampai kepada Allah marifatullah itu juga afwan mempunyai level dan tingkat-tingkat masing-masing. Ya tadi itu ada makom fana, kemudian di atasnya itu namanya makom bako gitu. Ya, sehingga kalau dalam hal ini saya tidak tahu mana yang lebih tinggi, tapi tetap masih terhadap pembahasan yang sama, yaitu orang-orang yang sudah wasil, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin gitu rasanya. Apa Gus? Insya Allah cukup untuk pertanyaan tadi sekira cukup. Waalaikumsalam. Silakan. Mungkin gimana Ustaz Hamzah? Ada yang lain mungkin? Ada, masih ada? Oh, Ustaz Fasya itu. Oh iya, Silakan. Afwan izin bertanya Ustaz. Betul. Membahas tentang ma'rifatullah kan ada yang mengatakan tahapnya itu kan syariah, thariqah, hakikat lalu ma'rifah gitu. Nah, terus kalau setahu Ana tentang Imam Ghazali kan beliau tuh punya takhali tahali tajalli. Nah, apakah tajallinya beliau ini sama dengan ma'rifatullah atau mencakup itu atau gimana Ustaz? Terus kalau misalnya kita berdoa nih, kan ada tuh doa-doa Ustaz yang meminta ma'rifatik, binuri ma'rifatik gitu. Nah, itu berarti doanya apakah ma'rifatullah secara akidah atau secara tasawuf gitu Ustaz? Oh ya. Afwan Ustaz, tadi itu ada dua term ya. Apakah tahalli apa tajalli? Tajalli. Tajalli gitu ya. Setahu saya kalau di bab tasawuf itu ada dua, ada at-takhalli bir radzail wa at-tahalli bil fadail gitu. Itu konsep umum secara apa namanya? Konsep umum tasawuf itu seperti jadi at-takhalli bir radzail itu artinya membuang sifat yang jelek, wa at-tahalli bil fadail dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik. Adapun kalau tajalli itu
kalau seingat saya tajalli itu kayaknya term lain. Tajalli itu nanti ada 3. Ada istilahnya tajalli fi dzat, tajalli fi sifat, dan tajalli fil af'al kalau tidak salah. Ini lebih ke pembahasan al-mukasyafah. Jadi contohnya seperti satu contoh ya, seperti Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu ketika Allah menampakkan, tadi tajalli itu artinya Allah menampakkan. Jadi Nabi Musa itu adalah tajallinya apa? Yaitu tajalli fil af'al. Sehingga ketika ketika Allah mentajallikan dirinya maksudnya sana af'aluhu, Nabi Musa tidak kuat waktu itu. Nah, maka kalau tajalli yang maksudnya di sini nih, wallahualam saya tidak tahu, saya belum membaca termnya Imam Ghazali tentang itu. Tapi ala shawab yang dimaksud, kalau yang dimaksud adalah tajalli tadi itu, tajalli itu artinya bukan penampakan, jadi lebih kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membimbing kita atau membimbing hambanya itu ya lewat 3 tadi itu. Jadi ada kalanya orang yang memang tajalli fi sifat, artinya ketika dia itu mendengarkan sifat-sifatnya Allah, ketika dia itu diperlihatkan sifat-sifat keagungannya Allah, maka dia akan langsung akan masuk ke dalam dirinya. Makanya istilahnya tajalli. Kalau pasangannya takhalli, kalau seingat saya itu adalah tahalli pakai ha. Karena takhalli itu artinya mentia atau membersihkan. Makanya at-takhalli birradha'il wat tahalli bil fadail, itu konsep umum dalam tasawuf. Orang bertasawuf itu harus pegang konsep ini, berarti menyucikan dirinya dulu dari sifat-sifat yang jelek, kemudian menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang yang bagus. Itu saya kira itu konsep umum dalam tasawuf. Adapun tajalli yang Ustaz sebutkan tadi itu, wallahualam saya termasuk dalam hal ini, tapi dalam pembahasannya tajalli tadi itu memang ini masih dalam cakupan pembahasan ini. Karena orang itu betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pembahasannya yang apalagi di teman-teman pembahasan tarekat. Nanti ilmu tentang tarekat itu memang ada pembahasannya seperti tadi itu. Bagaimana seseorang itu tajalli tapi bidzat. Ada yang kalau yang tajalli bidzat itu tidak ada. Yang tajalli bidzat itu hanya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj itu. Hanya Nabi Muhammad yang mampu sampai makom tajalli bidzat. Ini artinya Allah menampakkan zatnya kepada Nabi Muhammad. Adapun para wali-wali Allah ya termasuk tadi itu adalah biasanya adalah tajalli fis sifat. Artinya Allah menampakkan sifat keagungannya kepada seorang hamba sehingga masuk dalam hatinya, dan itu yang membimbing. Jadi gitu. Untuk ma'rifat dalam doa tadi itu, dalam doa itu kita ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Tapi kalau orang yang sudah ma'rifatullah sampai ke ma'rifatullah dengan pembahasan tasawuf tadi ini, berarti sebenarnya juga sudah ma'rifatullah dalam bab akidah gitu. Karena tidak mungkin orang yang ma'rifatullah dalam konteks tasawuf ini kalau dia itu tidak ma'rifatullah dulu dalam bab akidah. Karena kenapa? Karena ma'rifatullah itu lewat sifat-sifatnya dulu. Jadi kita harus yakin kalau Allah itu ada, kalau Allah itu maha kuasa dan sebagainya, Allah itu maha melihat dan sebagainya. Baru kita akan naik kepada derajat ma'rifatullah dalam babuz dzauq tadi itu. Karena tidak akan mungkin orang yang ma'rifatullah tidak mengenal Allah lewat sifat-sifatnya itu, mengenal Allah lewat dzauq tadi itu. Nah, maka mungkin yang dimaksud dalam doa itu ya ma'rifatullah fi babit tasawuf ini. Tapi kalau mau dimutlakan kepada orang awam, ya bisa juga. Berarti ma'rifatullah dalam bab akidah. Artinya orang yang sudah ma'rifatullah dalam bab akidah itu, dalam bab ilmu tauhid itu sudah, mereka tidak jadi orang syirik. Gitu. Mereka sudah dikatakan orang yang beriman atau orang yang berislam. Lala soal seperti itu, Ustaz. Boleh nambah lagi nggak Ustaz? Oh iya, silakan. Kan anak membaca tentang ma'rifatullah, tapi Syekh Hamzah Fansuri. Nah, beliau itu salah satu syaratnya adalah fana gitu. Nah, kalau Imam Al-Ghazali apakah mensyaratkan seperti itu juga, Ustaz? Itu nanti gini Ustaz, pembahasan masalah tasawuf. Jadi tasawuf itu secara garis besarnya dibagi jadi 2. Ada tasawuf nadhari falsafi namanya, ada yang tasawuf sunni. Jadi tasawufnya Imam Ghazali ini adalah tasawuf sunni. Tasawuf sunni itu artinya lewat mujahadah. Lewat mujahadah, zuhud, kemudian macam sebagainya. Makanya beliau itu, adapun nanti Syekh Hamzah Fansuri
itu beliau termasuk tasawufnya adalah yang nadhari falsafi. Dia itu wahdatul wujud. Jadi dinisbatkan kepada Ibnu Arabi. Memang pemikiran-pemikiran beliau itu memang terinspirasi dari Ibnu Arabi. Nah, sehingga konsep fana kemudian konsep bako itu dalam tasawuf sunni itu jarang dibahas. Ada cuman dengan istilah yang berbeda. Kalau istilahnya Imam Ghazali itu bukan konsep fana, tapi kemarin itu adalah ilmu yakin wal mukasyafah bahasanya beliau. Tapi kalau termnya tasawuf yang sunni, ini jarang pembahasan masalah fana, bako, dan sebagainya. Karena kebanyakan tasawuf-tasawuf yang menggunakan term tersebut adalah tasawuf-tasawuf yang beraliran nadhari falsafi. Seperti tadi itu Syekh Hamzah Al-Fansuri itu, masuk beliau ya pemahaman tasawufnya adalah tasawuf wahdatul wujud. Yang ini, yang tasawuf wahdatul wujud ini yang banyak ditolak. Bukan hanya dari kalangan teman-teman salafi ya, dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah yang percaya tasawuf ini sebagian mengatakan pemahaman tasawuf wahdatul wujud itu tidak benar, sehingga Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini kan mengcounter pemikiran Syekh Hamzah Al-Fansuri. Seperti itu Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Dua yang katakan Ustadz Hasan. Walah. Terakhir ya Ustadz Hasan ya. Dua ini ya. Iya, Atau silakan. masih lanjut nggak apa-apa? Silakan. Ya, Saya silakan. enggak sibuk. Ah, Saya enggak. Jadi Saya Ustazah enggak Maryam sibuk dulu. pamit. Ustazah Maryam dulu terus Ya, Ustadz Zidwan. izin tanya Ustaz. Betul. Sebetulnya yang Syekh Hamzah Fansuri itu dibahas sama Alatas juga sih Ustaz. Kalau sebetulnya pemahaman yang marak itu perlu diluruskan gitu. Nah, tapi yang saya tanyakan itu tentang mungkin tentang pemikirannya Imam Al-Ghazali secara umum gitu Ustaz. Kira-kira kalau menurut antum gitu dipetakan gitu. Terus ingin Pemikiran gimana Ustaz? Apa Ustazah? Apa pemikiran di dalam tasawuf apa gimana? Iya dalam tasawuf sebetulnya terkait dengan mahabbah itu sendiri sih Ustaz. Mungkin biasanya corak penulisan beliau tuh apakah nyebar gitu atau kayak mana biasanya? Oh iya, ini nanti kalau Ustazah Ustazah beli Majmu'atur Rasailnya Imam Ghazali ya. Jadi Majmu'atur Rasail Imam Ghazali ini ada 26 kitab waraqat. Waraqat itu kitab-kitab kecil beliau itu disatukan jadi satu kitab. Itu namanya Majmu'atur Rasail Imam Ghazali. Dan beliau itu kayak tadi itu, jadi tulisan beliau tentang tasawuf, kemudian juga psikologi dan sebagainya, itu nyebar ya. Tapi kalau tasawuf itu terkumpul nanti di Ihya Ulumuddin, itu sudah sebenarnya banyak yang disebut. Makanya beliau kalau menjelaskan tasawuf seperti di Bidayatul Hidayah, beliau akan mengatakan roji ila ihya. Kembali kalau mau lebih keterangannya lebih panjang, silahkan di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, termasuk kalau kita bilang aliran ya, karena di tasawuf pun ada alirannya juga. Nah, alirannya beliau di dalam tasawuf ini memang adalah tasawuf sunni. Jadi lebih kepada pendekatan tazkiyatun nafas tadi itu. Bukan berarti yang wahdatul wujud itu tidak tazkiyatun nafas, tidak, tapi pendekatannya itu lebih pada filsafat gitu. Apalagi nanti al-faidon al-ilahi atau Ibnu Sina gitu ya. Memang ada itu al-faid al-ilahi itu memang itu terinspirasi dari sana gitu. Makanya coraknya itu adalah coraknya tasawuf nadhari, dan tasawuf yang nadhari falsafi ini nanti ini yang menghias yang menghias beberapa bentuk tafsir ya. Beberapa bentuk tafsir Isy'ari atau tafsir sufi yang banyak digandrungi oleh tasawuf yang alirannya adalah aliran falsafi tadi itu. Makanya kalau karangannya Imam Ghazali itu memang nyebar ya. Tapi yang lebih pas, yang kalau mau tasawufnya itu ada di Ihya, di bab terbab terakhir itu Rubul Munjiyat, kemudian di Rubul Ibadah dan Muhdikatnya. Mungkin seperti itu. Nah, Ustaz,
Mungkin kalau yang tadi tema mahabbah sendiri itu lebih kemana? Pakai ihya juga ya? Saya maaf ya, saya belum masih secara spesifik kalau Imam Ghazali berbicara tentang mahabbah itu saya masih belum apa namanya belum menemukan. Maksudnya mungkin ada ya bahasannya, tapi yang betul yang beliau terkait tentang konsep mahabbah di sini ada di beberapa rasulnya beliau konsep nulis mahabbah gitu. Cuman penjelasan yang lebih apa namanya yang lebih dalam lagi saya masih belum apa namanya belum menemukan. Dia itu kayaknya lebih apa namanya lebih kepada umum gitu loh. Umum kepada semua karena nanti ya konsep tawakal masuk, zuhud masuk, dia masukkan semua ada di dalam pembahasan-bahasannya. Kalau yang khusus membahas masalah konsep mahabbah misalnya saya masih belum menemukan. Nah, Mas Ustadz, jazakumullah khairan. Amin amin. Coba Maryam. Ustadz Cito tadi, silakan Ustadz. Iya. Lagi. Iya, punya Allah, Sat. Satu lagi kalau boleh. Enggak, ini singkat, Sat. Ini singkat. Iya. Tadi ini sebenarnya karena tadi antum nyinggung tentang tasawuf yang nadhari falsafi dan juga tasawuf yang sunni begitu. Nah, yang ingin Ana tanyakan apa komentar antum gitu tentang tasawuf yang Ibn Taimiyah, ada yang menyebutnya tasawuf apa namanya salafi. Ya antum beli aja lah buku tasawuf Ibnu Taimiyah itu sana. Ya siapa tahu ada komentar antum gitu Gus. Nah iya ya, jadi tasawuf itu sebenarnya semua menurut saya ini sejauh pembacaan saya semua generasi salaf itu tidak ada yang menolak tasawuf, hanya mutakhirin aja yang walaupun mereka menolak istilah tasawuf makna, tapi tetap ya perilaku mereka juga tasawuf gitu. Makanya Imam Ghazali, makanya kami kemarin di semester 1, jadi orang yang mempelajari tasawuf itu ada dua model. Pertama itu memang adalah limaslak ad-dini, mempelajari tasawuf itu memang diterapkan dalam hidupnya gitu loh. Ada yang memang lil ulum al mustaqillah, belajar memang ya buat nulis tesis kayak saya ini kan. Walaupun tasawuf saya ini bukan sufi Gus, karena apa? Karena tasawuf itu bukan untuk diamalkan gitu loh. Nah, adapun seperti Imam Syafi'i, walaupun beliau itu tidak mempunyai karangan spesifik tentang tasawuf, ya beliau itu juga sufi gitu loh. Karena kenapa ya? Karena hidupnya itu sufi gitu loh. Makanya saya bilang secara makna itu memang banyak ulama salaf yang tidak menyebutkan ini tasawuf begini karena istilah tasawuf itu sendiri kan di belakangan. Tapi kalau kita melihat dari kehidupan para ulama salaf kita ini ya sufi semua lah gitu. Makanya tidak ada yang menurut saya secara perilaku itu tidak ada yang menolak tasawuf. Tapi secara pemikiran, nah ini banyak yang menolak karena tadi itu munculnya tasawuf nadhari falsafi tadi itu yang banyak ditolak oleh ulama-ulama selanjutnya, termasuk Imam Ibnu Taimiyah yang menolak. Yang pantasnya yang ditolak itu adalah tasawuf yang falsafi. Ya, kalau tasawuf yang sunni kan beliau juga punya kitab tentang apa namanya tentang tasawuf juga, maksudnya tentang bukan spesifik lah, tapi tentang bagaimana penyucian jiwa, bagaimana dia punya juga sebetulnya. Sehingga ya beliau itu tidak nolak secara amalan, mungkin secara kaulan iya, tapi itu mungkin pada tasawuf falsafi yang ini pun yang Maturidiyah pun itu banyak yang menolak konsep apa namanya tasawuf falsafi. Ternyata terutama masa ittihad wal hulul wahdatul wujud itu kan itu banyak yang nolak juga, bukan hanya dari kalangan Ibnu Taimiyah tapi kalangan Asy'ariyah sendiri pun banyak yang nolak. Atau antum mungkin mau buat tarekat sendiri, antum mursyidnya? Insya Allah anak ursyid ilat dolalah. Siapa tahu punya Tarekat Masawiyah. Siapa tahu punya tarekat beliau ini kan nanti punya pengikut gitu loh. Tasawuf Masawi. Bisa jadi. Gus Hasan, izin bertanya boleh nggak ini? Masih boleh nggak? Fadol. Takhortum Syekh, takhortum. Jam berapa di sana? Oh, udah nggak boleh ya? Oke, Fadol. Fadol Ustaz. Pas jam 17.17 PKO 17 soalnya. Berapa 17 itu, Pak? Masih pagi di sana? 17 sore, Gus. Oh. 17
Sore Gus, kayak mana ini? 17 Eh. Gus. Jam 5. Iya, betul. Tapi sebelumnya syukron ya. Ini izin karena pembahasan tentang tasawuf ya. Kemarin sempat Iya. diskusi agak sedikit tegang kami pribadi. Ada salah satu rekan kami yang dia memahami tasawuf itu ya hanya sebatas nazari ya. Jadi hanya bagaimana melihat segala suatu realitas yang ada ini karena ada hukum kausalitas, kemudian ada dicampur-campur dengan